Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kaffa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi washabihi wa man sara ala naji waqtafa ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa bersyukur kepada Sang Khalik. Innahu kana bi ibadi kabirum basiro. Sesungguhnya terhadap hamba-hambanya Dia Maha mengetahui dan Maha melihat. Banyak orang, termasuk mungkin diri kita, senantiasa berkata, kami bersyukur kepada Rob kami yang kami sembah. Bisa jadi di antara kita. Tetapi cara bersyukurnya dengan cara yang salah, dengan menambah dosa dan kemaksiatan. Hal itu kenapa disebabkan? Karena minimnya ilmu. Inilah yang harus kita pahami. Bersyukur itu penting, tapi jauh lebih penting ketika apa? Kita harus pahami tentang ilmu bagaimana bersyukur. Dan surga itu identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan airnya. Artinya kalau ikan tidak ada air, selesai. Jika manusia menjauh dari ilmu, maka seperti ikan yang dijauhkan dari airnya. Maksudnya, siapapun manusia yang menjauhkan diri dari ilmu, maka dipastikan dia tidak akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat dan salam mari kita aturkan suatu nasihat kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang berusaha untuk melakukan istiqomah dengan mendatangi salah satu baitullah ini. Dan kita selalu melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus soleh. Oleh karena itu, doa kita kepada mereka adalah ridwanullah alaihim. Semoga Allah ridho dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang Allah rahmati, jamaah peserta ilmu syar'i rahimakumullah, hari ini tanggal 14 Muharram, berketepatan dengan tanggal 29 Juni. Artinya kalau kita bicara 14 Muharram, tinggal 16 atau 17 atau 15 hari lagi di bulan Muharram. Sementara Allah sudah menegaskan di surat At-Taubah ayat 36, Inna idadash syuhri indallahi isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram saat ini yang tinggal beberapa hari lagi ini, nanti beberapa bulan lagi Rajab. Imam Ibnu Asbas mengatakan hal ini, bahwa ketika kita melakukan ibadah dan Allah terima, maka ibadah kita di bulan Arba'atun Hurum ini, yang sekarang bulan Muharram hanya tinggal 15, 16, 17 hari ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Beda Bapak sholat subuh hari ini, kemudian mendengarkan kultum ini, kemudian
mungkin ada yang puasa Ayyamul Bid dan yang lain, beda dengan 2-3 minggu yang akan datang. Tanggal 21 Juli atau tanggal 20 beda. Kenapa? Ini adalah 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Dan itu peringatan bagi saya terutama, dan himbauan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lakukan yang terbaik, bapak. Itulah judul kutub pada ini. Istilahnya dalam hal ini saya menenangkan tentang injury time, di mana waktu yang tinggal beberapa hari lagi dan ada deadline-nya setelah bulan Muharram selesai. Artinya apa? Stressing, penekanan bahwa di bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Begitu juga Allah menegaskan, dzalika dinul qayyim wala taslimu fihi anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Zalim. Zalim itu apa sih? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh yang gampangnya, saya buang sampah sembarangan, itu zalim. Contoh. Kemudian di 16 atau di 15 hari ini ke depan, maka itulah namanya golden moment, waktu emas. Himbauan peringatan pada diri saya, insya Allah akan melakukan yang terbaik. Himbauan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, lakukan terbaik juga. Ini memang waktu sangat terbatas. Sebagaimana tadi ditegaskan di dalam surat 9 ayat 36 tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan yang dimuliakan, Ashhadul Hurum, di mana setiap amalan soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian timbul pertanyaannya, apakah momen yang tinggal beberapa hari ini kita biarkan berlalu begitu saja? Jangan bapak, jangan ibu-ibu, jangan adik. Waktu memang sangat berharga dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama apa? Ibadah kepada Allah. Manusia pun sepakat bahwa waktu itu berharga. Ada pepatah Arab yang menyebutkan waktu itu penting. Al-waktu anfasun la ta'udu. Waktu ada nafas yang tidak mungkin akan kembali. Iya, nafas kalau kita keluarkan gak bakal kita hidup lagi. Artinya apa? Bahwa setiap detik yang berlalu dalam hidup kita sangat berharga mulai hari ini, dan tidak akan pernah bisa diulang atau diputar kembali. Betul. Layaknya hembusan nafas yang sudah keluar dari tubuh kita. Subhanallah. Makanya kesempatan Bapak. Salah satunya adalah himbauan saya kepada Bapak, ini Ibu juga, ketika masjid ini setiap hari dari Isnin hingga Ahad selalu mengadakan tausiah di pagi hari, berupa kutum atau berupa kajian. Datangin Bapak, Masya Allah. Di hadis riwayat Muslim nomor 2700 ada 4 hal yang akan Bapak terima setiap hari. Apa pertama? Allah akan berikan as-sakinah, ketenangan di dalam hati. Mungkin kita banyak masalah, tapi ketika di sini, loh kok bisa? Ya Allah yang buat. Yang kedua apa? Turunnya rahmat kepada kita. Subhanallah.
Bapak nunggu beberapa menit, rahmat turun. Kemudian yang ketiga, kita ini dikelilingi malaikat, Bapak. Kita saja yang tidak bisa melihat malaikat, tapi Rasulullah bersabda, kita dikelilingi malaikat. Dan yang terakhir, subhanallah, ada Pak Rahmat, ada Pak Agung, ada Pak Salim, ada Pak Dokter Jody. Allah sebut nama-nama Bapak itu di malaikat tadi, makhluknya di malaikat, di depan malaikat. Kesempatan di saat ini, Bapak. Kenapa? Yang kita bahas ada pola Allah, pola Rasul, pola sahabat, gak ada lagi. Ini kesempatan, jangan sampai kesononya, kecuali memang ada uzur syar'i, gak apa-apa. Tapi lakukan niat itu. Kenapa? Ketika kita tidak punya niat tapi tidak bisa datang karena ada uzur syar'i, tetap dapat pahala. Subhanallah, enaknya itulah jadi orang mukmin. Dan al-waktu anfasun la ta'udu, maksudnya apa? Poinnya adalah waktu itu tidak tergantikan. Waktu adalah aset penting, paling penting dan terbatas dalam hidup manusia. Sekali ia terbuang, ia hilang selamanya. Itulah waktu. Istilahnya no turning point, tidak ada waktu balik lagi. Kalau tadi tidak tergantikan, kemudian yang kedua apa? Kesadaran diri. Mendorong kita untuk selalu mawas diri dan mendengar sisa usia dengan sebaik-baiknya. Makanya seperti dalam kultum ini, enjoy time, lakukan yang terbaik, Bapak. Sekali lagi, tanggal 17 Juli sudah beda dengan Bapak datang ke sini, dengan saya datang ke sini, dan semua jamaah datang ke sini. Kemudian yang selanjutnya ada prioritas. Ini apa maksudnya? Mengajarkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan hidup pada hal-hal yang tidak berguna atau merugikan. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita. Ada waktu yang terbaik, lakukan. Karena banyak hal. Kenapa? Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Ada waktu yang harusnya kita lakukan tapi kita sia-siakan, itu lebih bahaya daripada kematian. Kenapa? Karena waktu sangatlah berharga. Begitu berharganya waktu, menyia-nyiakan waktu ada bentuk puncak kerugian, bahkan lebih berbahaya dari kematian. Dalam kitab Al-Faid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, ida'atul waqti asyaddu min al-maut, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Li'anna idatal waqti ta'altuka anillah wa darihil akhirah, karena menyia-nyiakan waktu akan memusuhan dari Allah dengan negeri malaikat. Artinya apa? Ketika kita udah mati, selesai. Mumpung kita masih bisa bernapas, mumpung nafas belum sampai tenggorokan, duit yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, agama kita, juga tentunya kepada bangsa dan negara. Mal waktu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Kematian itu, tapi kita memutuskan waktu, udah susah. Dalam kitab Al-Faid halaman 44. Nah ini dia. Saking begitu berharganya waktu, sampai-sampai Allah bersumpah di 3 ayat awal di surat 103, wal asr, demi masa, demi waktu. Kalau udah ingat kan? Di surat 93, wadduha, demi waktu duha.
yang sebentar lagi akan insya Allah kita akan ketemu. Yang ketiga, di surat 92, awalnya demi waktu malam, waktu duha, waktu malam, dan waktu itu sendiri. Ketika Allah bersama dengan salah satu makhluknya, waktu itu termasuk makhluk itu. Dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Betul Bapak, waktu malam. Jangan sampai kita sebagai bangkai yang terlelap. Allah bersama dengan waktu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Nah ini dia penjelasan tadi di surat 103 tadi. Allah bersama menegaskan bahwa semua manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Waktu sore adalah momen refleksi atau evaluasi atas apa yang dilakukan, dikerjakan seharian. Lalu di Wadduha, mengingatkan manusia pada proses pemulaan aktivitas. Awal kita aktivitas, terbitnya secerah harapan, ada ekspektasi yang kita akan dapat, dan cahaya terang. Waktu ini juga mengingatkan bahwa setelah masa-masa sulit, artinya apa? Malam, kegelapan, pasti akan datang kemudahan dan kebahagiaan. Kemudian di Walail, di surat 92, mengingatkan manusia pada kebesaran Allah yang menciptakan malam untuk beristirahat, merenung, dan menyepi. Waktu malam sering dikaitkan dengan saat terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui ibadah di malam seperti tahajud. Subhanallah. Oleh karena itu secara filosofis, bergantinya masa, bergantinya duha, bergantinya malam adalah bukti kuasa Allah yang mengatur perputaran nasib dan kebahagiaan. Dan kesulitan manusia ini mendorong manusia agar tidak membuang umur percuma untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada waktu duha, ada waktu malam, ada waktu asar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita jujur aja masih sering menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang. Kenapa? Karena ada ilusi keabadian. Kita cenderung menganggap kedua nikmat itu sebagai sesuatu yang pasti ada dan tidak terbatas. Salah. Yaitu apa? Kesehatan, waktu luang. Sebagai contoh, usia saya 65 tahun adalah penyakit. Waktu luang kadang-kadang mainlah game, mainlah HP, scroll terus itu, TikTok lah, Instagram, dilihatin semuanya. Masya Allah. Akibatnya kita menunda hal-hal yang penting dan baru menyadari saat nikmat tersebut hilang. Kapan? Ketika kita sakit tidak bisa apa. Nikmatnya sholat subuh, nikmatnya datang ke masjid ketika apa? Ketika kita sakit. Kenapa? Gak bisa datang. Kesempatan Bapak. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari nomor 6412. Nikmatani makbulun fihina kasarun minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu, sering melupakan dan menyia-nyiakan dua nikmat itu. Yaitu apa? Asihatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Masya Allah, memang banyak. Jujur aja, saya sendiri juga mengalami, tapi berusaha untuk ini ada kesempatan. Karena kembali apalagi di bulan Maret tinggal beberapa hari lagi. Ini kesempatan Pak. Jujur, kita harus ekstra hati, jangan sampai Allah berpaling dari kita
Oleh karena itu harus memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kemarin Ustaz Wahidin, Dr. Wahidin jelaskan. Yaitu apa? Di surat 59 Al-Hasr ayat 18. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah. Ini ditujukan kepada orang beriman, bukan orang muslim. Artinya apa? Orang muslim ada yang munafik, ada yang fasik. Ini hanya untuk orang beriman. Insya Allah di antara kita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui semua amal yang dalam keadaan apapun. Kita tidak bisa memberikan reason, memberikan alasan, oh saya gini-gini, gak ada. Allah tahu, termasuk dalam hati kita Allah tahu. Kita lah sedang lagi dengerin seperti otak kita kemana, hati kita kemana, Allah tahu. Karena itu Hasan Al-Basri dalam riwayat lain yang lebih spesifik, beliau mengatakan man alamati iradillah anil ati. Nah ini dia, ini peringatan pertama buat saya terutama. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah nyuekin kita. Kita makhluknya, kita dicuekin sama Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Ayaj'ala suhlahu fima la ya'nihi. Apa salah satunya? Allah menjadikan sibuk dalam hal yang sia-sia. Itu salah satunya. Instagram, TikTok, apalagi scroll terus itu. Dan gislana minallah azza wa jalla, sebagai tanda Allah menelantarkan kita. Allah gislana, Allah dibiarkan kita ketika kita melakukan hal yang buruk. Allah biarkan. Pada kita, mata kita, hidung kita, tangan kita, semua akan dipertanggungjawabkan. Apa maksud kislana dalam hal ini? Yang pertama, hilangnya petunjuk. Ketika kita mengalami usaha membedakan yang benar dan yang salah, akibatnya kita sering melakukan perbuatan sia-sia atau dosa tanpa merasa bersalah. Itu dia. Maka doa yang pertama kali yang diucapkan manusia meminta kepada Allah bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan setidaknya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Artinya hidayah. Kemudian salah satu bentuk kislana, pembiaran oleh Allah itu adalah hati menjadi mati dan keras. Segala nasihat agama tidak akan masuk ke dalam hati. Anda menjadi sulit merasakan ketenangan batin atau kenikmatan dalam beribadah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, dibiarkan dengan masalah kita sendiri. Allah cuekin, Allah biarkan. Jika Allah sudah tidak peduli, kita tidak akan ditolong saat menghadapi masalah. Dan kita saja kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita bicara kepada yang lebih senior daripada kita. Pak, tolong saya punya masalah gini-gini, gimana ya? Itu kepada manusia, apalagi kepada Allah seharusnya begitu. Kenapa? Nyawa kita tuh di antara jari-jarinya Allah. Hidup akan terasa sangat berat karena hanya mengandalkan akal dan tenaga manusia yang terbatas. Iya, otak manusia terbatas. Kemudian apa? Kemudian kehilangan berkah, harta atau kekayaan mungkin didapat, tetapi tidak membawa kebahagiaan atau ketenangan. Hidup terasa hampa dan penuh kecemasan. Barganya nggak ada. Maka Rasulullah bersabda,
Al barakatu tuzidukum fi ta'ah. Berkah itu ada bertambahnya nikmat, bertambahnya taat. Kalau kita punya badan, apakah mata, hidung semuanya itu berkah? Dipakai untuk tambah taat apa? Datangin ke masjid, mobil kita, motor kita, sendal kita, baju kita. Barokah apa tidak? Itu bertambahnya taat. Kemudian terhalang dari ampunan. Artinya apa? Pembiaran ekstrim dapat membuat seseorang terus-menerus membuat dosa hingga tertutup pintu taubatnya. Alhamdulillah, semuanya. Jangan sampai Bapak seperti itu. Pertama dulu. Kesimpulannya apa? Tinggal 16 harian kita berada di bulan Muharram. Itulah enjoy time. Menit-menit terakhir di hari-hari terakhir di Muharram ini. Jangan tunda amal-amal soleh kita di bulan Muharram. Yang tinggal 16 harian kira-kira. Karena banyak peringatan dari Allah. Ini yang menjadi. Jangan bilang kita besok saya mau kemana. Jangan. Kenapa? Allah ingatkan kepada kita sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani nomor 4278, ya Muhammad isma sita fa'ina kamaitun. Wahai Muhammad, berlakulah semamu bahwa kau akan mati. Otomatis kau itu kepada Rasulullah berarti kepada umatnya juga. Kemudian yang kedua di surat 29 Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, salah satu kesempatannya Bapak, sekarang ini masjid sedang mendapat 3 kamar mandi. Bapak tahu setiap malam itu teman-teman kita dari ojol tidur, lalu tentunya harus mandi segala macam. Masjid menyediakan, dan itu ada kuponnya Pak. Ada 10.000, 20.000, silahkan. Apalagi kalau di bulan ini Bapak mau nyumbang 10.000, silahkan, sok, monggo, tafadhol. 20.000 begitu. Insya Allah dengan adanya kamar mandi itu, maka teman-teman dari tim ojol yang sering istirahat kita dan ada muncul benefitnya di situ. Dengan tim ojol, teman-teman dari ojol itu melakukan istirahat di situ, tidak ada satu orang pun berani untuk melakukan hal yang buruk terhadap masjid ini, termasuk yang banyak. Kemudian di surat 7, surat Al-A'raf ayat 34, Allah tegaskan, walikuli umatin ajal, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan datang. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak dapat mengundurkannya pada sesaat pun dan tidak dapat memajukan. Kalau malaikat maut telah datang, nggak ada bisa maju, nggak bisa mundur, selesai. Maka sebelum itu datang apa? Bantulah, bantu sesuatu yang 10.000 pun kami terima. Kenapa? Karena kita pengen jamaah kita bau-bau untuk memberikan kenikmatan, kenyamanan kepada tim-tim yang lain, apa? Ojol ataupun yang lain. Nah, ini yang terakhir, peringatan Allah di surah 31 dan ayat 34 ini sering saya ungkapkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Satu, sabda Rasulullah, 3 penegasan Allah di berbagai ayat tadi. Itulah pointers dari kultur pagi ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab.
Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.